Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita ingin sampaikan salam takzim kita bersama kepada Tengku Imum di Gampungnya, Tengku Imum Ci, Tengku Imum Masjid BKM Geci, Tuhaput, tokoh-tokoh masyarakat Madu yang ada di kampung ini. Kemudian para pengurus Subuh Arafah, terutama Ustaz Zul, guru saya, sahabat saya, teman berdiskusi, teman untuk ngopi saja lah. Udah lama kita nggak ngopi. Alhamdulillah diajak lagi ke Subuh Arafah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih hidupkan kita pagi hari ini. Allah sehatkan kita kembali dan Allah supply semua kebutuhan kita sampai hari ini. Kadang-kadang kita justru lupa mensyukuri karena memang dikasih oleh Allah setiap hari. Apa contohnya? Nafas. Nafas yang tiap hari kita hirup, kita lepas. Lupa kita syukuri karena memang setiap hari kita dapat. Padahal kalau sekali saja 5 menit Allah tahan, baru waktu itu kita, ya Allah, puji aku beli nafas ya Allah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, maka tak mungkin mampu kita melakukannya. Saya sering mengibaratkan itu dengan rumus matematika. 1 dan 0. 1 itu Allah, 0 itu kita. Dan itu ayat Al-Quran yang bilang, Qul huwallahu ahad. Allah itu 1, itu milik Allah. Maka kita bertauhid. Tauhid itu juga dari ahad, dari 1. Sementara kita 0. Ayatnya juga ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Apa yang kita punyai? Nggak ada. 0. Maka boleh Bapak Ibu buka HP untuk membuat di kalkulator 1/0. Dapatnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini coba aja bagaimana ini? Coba aja. 1/0. Bapak Ibu akan lihat hasilnya mengerikan. Mungkin tak banyak orang mencoba ini. 1/0 akan ditulis oleh kalkulator, tidak bisa dilakukan. Error. Tak mampu dihitung oleh dia. Tak terhingga jumlahnya. Apa kata Allah tentang ini? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba membagi 1 dengan 0, maka error kalian. Gak akan sanggup kalian hitung sampai di sana. Nah yang mencoba kan? Ibang puy duit. Puy duit. Puy duit Pak? Hah?
1 bagi 0. Mungkin 1 bagi 01 nya kalkulator kan. Yang payah datanya umpan belum HP. 1 bagi 0 tak terhingga, tak terhitung, tak terkira, ya, tak mampu untuk dihitung oleh kalkulator manapun juga. Itulah maknanya. Nikmat Allah kalau kita hitung oleh kita, maka kita tidak akan pernah sanggup kita hitung dia. Kita paksa pun untuk kita hitung, kata Allah, error kamu nanti, ya, error kita. Maka jangan menganggap bahwa kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga walaupun sebanyak apapun amalan yang kita lakukan. Tadi Ustaz Zul belum habis ngomongnya, karena kalau beliau nanti ngomong sampai habis nggak ada waktu untuk saya. Ustaz Zul tadi mengatakan bahwa kita beramal sebanyak-banyaknya, semoga kita pantas untuk masuk surga. Belum habis tuh, masih koma tuh. Masih koma. Kenapa pantas? Karena kalau kita beramal, Allah jadi sayang sama kita. Yang membuat kita masuk surga bukan amalan, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita nggak cukup. Ada orang Bani Israel, digambarkan di dalam hadis, ada seorang Bani Israel yang ibadahnya sepanjang hayat. Seumur hidup dia beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia wafat bertemu dengan Allah, Allah sampaikan kepada malaikat, masukkan dia ke surga. Dia sudah tahu dia akan masuk surga, tapi waktu itu dia bilang, karena Allah mengatakan masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia protes, ya Allah, aku kan ahli ibadah, masukkanlah aku ke surga dengan ibadahku, bukan dengan rahmatmu. Kata Allah, mau dihitung? Hitung malaikat. Ya. Malaikat nggak perlu kalkulator untuk itu. Apalagi tadi salah program kan? Jadi dihitung oleh malaikat. Setelah dihisap, apa yang terjadi? Ya Allah, ini hasilnya. Apa hasilnya? Bahkan amal ibadah dia yang sepanjang hidup itu pun tidak cukup untuk membawa dia dalam keadaan sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seketika dia menjadi seorang yang buta. Andi galali. Lalu baru dia bertanya, kenapa aku buta sekarang ya Allah? Amal ibadahmu hanya cukup membawamu ke sini dalam keadaan buta dan tidak cukup untuk membeli tiket masuk surga. Seret dia ke neraka. Baru saat itu, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah. Kalian ini enggak akan masuk surga satu orang pun dengan amalan kalian. Para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Kata Rasul, wala ana, aku juga enggak. Kalau Rasul enggak, kan saudara bagaimana? Rasul juga enggak. Tapi ini jangan direkam, dipotong di sini, kemudian dipublish. Ya, yang rekam ramai ya kan? Langsung direkam, tuap dipotong di sini kan? Rasul tidak masuk surga. Diputar Pak YouTube, Ustaz Ilham bilang Rasulullah tak masuk surga. Yang rumah lo ya cok dengar ya. Jangan, belum selesai hadis. Baru kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Jadi kita sampai ke masjid ini pun sebenarnya adalah karena kasih sayang Allah. Ada banyak orang yang mampu pergi, punya kendaraan yang bagus untuk datang, tapi nggak sampai di sini. Nggak sampai di sini. Di salah satu grup yang saya ada di dalamnya, diposting flyer subuh Arafah ini diposting dalam grup itu oleh salah seorang teman. Saya ada di grup itu. Kemudian disampaikan, ayo kawan-kawan, kita besok sholat subuh di Masjid Al-Faizin. Ini flyernya, yang ceramah kawan kita. Ya. Sudah ditulis di situ. Ada salah satu kawan saya, ini mudah-mudahan yang posting itu ada datang dia. Jangan posting aja ya. Oke. Dia udah tulis itu, kemudian salah satu kawan nyeletuk. Drok hai ku jaji ura.
Geolab. Yang posting itu kemudian jangan main-main ke. Jangan main-main ke. Ustadz ini akan datang dari Tungkup nanti ke Lampenerut. Ke rumah cuma dinesu kan. Ini kawan itu bukan Ustadz Jul. Baiknya bikin teknya Ustadz Jul dinesu kan. Ke rumah cuma dinesu saja. Artinya dekat. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita ke masjid ini bukan dekat jauh ada mobil atau tidak, tapi illa bi rahmatin minallah. Ini adalah rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke sini pun kita harus syukuri. Untuk apa yang kita baca-baca tadi, istighfar, tasbih, tahmid dan sebagainya pun itu harus kita syukuri. Semuanya itu bagian dari rahmat Allah. Maka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin hitung-hitung, tak akan sanggup kita. Dan yang menarik adalah Allah bukan saja mensuplai apa yang kita butuhkan, tapi Allah juga mengaturnya. Allah mengatur semuanya sehingga yang diberikan oleh Allah itu selalu sesuai dengan ukuran biqadarin. Sesuai dengan ukuran. Allah buat itu sesuai semua dengan ukuran. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebihan. Semuanya pah, atu bareh pah. Itu Allah sebut. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah di surat Al-Furqan. Setiap Allah menciptakan sesuatu, maka Allah tentukan kadarnya tepat setepat-tepatnya. Jadi nggak ada yang boleh komplain karena itu sudah tepat. Saya dulu komplain karena kulit saya hitam. Waktu saya SD, saya dibully sama kawan-kawan. Jadi kalau ada yang mengatakan bully sekarang sudah semakin ramai, hanayan dari zaman kan. Dari zaman dulu memang membuli di sekolah itu sudah biasa. Ya. Cuman bedanya anak sekarang dengan anak dulu adalah anak dulu dibully. Nggak ada pengaruh untuk mental dia. Anak sekarang sikit saja kena bully, aku butuh psikiater. Ya. Anak sekarang. Itu lemahnya anak sekarang. Apa yang dibully ke saya? Karena saya waktu kecil hitam sekali, diganti nama saya sama kawan-kawan. Dari Ilham Maulana menjadi Hitam Maulana. Panggilan Ilham itu kan Ham panggilan. Ya. Dekat sekali dengan Tam. Jadi lama-kelamaan saya dipanggil sama kawan Tam. Ya. Dan saya tidak marah. Kenapa? Saya berdamai dengan keadaan. Tapi waktu itu sedih juga. Sedih juga dipanggil hitam. Pernah komplain juga, ya Allah pakai hitam darah. Pernah komplain juga. Baru tahu bahwa hitam itu keren ketika sampai di Jerman. Begitu sampai di Jerman, kawan-kawan saya orang bule itu setiap musim panas dia tidak masuk lab, tapi dia keluar berjemur di pantai. Saya tanya untuk apa? Biar hitam. Kawan dekat saya itu langsung ngomong ke saya, "Ich mochte mein Haut wie deine." Bahasa Jerman. Apa maknanya? Aku mau kulitku seperti kulit kamu. Baru saya merasa keren. Rupa di hayu loh. Dan pat hayu di Jerman. Ibanda Aceh anak hayu bangna nih gede, yang penting di Jerman hayu. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setelah saya pelajari kimia, ternyata betul hayu orang hitam. Kenapa? Karena hitam itu adalah sebenarnya melanin, zat warna tubuh yang diproduksi oleh melanosit di bawah kulit. Untuk apa melanin itu? Untuk melindungi kita dari cahaya matahari. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sering tinggal dan hidup di bawah matahari. Makanya orang-orang hitam itu ditaruh oleh Allah di tempat panas, Afrika. Orang-orang putih ditaruh oleh Allah di tempat yang jarang matahari, Eropa. Ya. Tapi orang-orang Eropa pengen hitam. Karena itu mereka berjemur. Apa yang terjadi ketika mereka berjemur? Karena mereka tidak punya melanosit di bawah kulitnya. Ketika mereka berjemur pun tidak menghitam mereka, tapi terbakar kulitnya.
Kalau mereka paksa untuk berjemur juga, maka muncullah kanker kulit disebut dengan melanoma. Maka orang-orang hitam salah satu keuntungannya adalah susah kena kanker kulit. Yang justru khusus untuk orang hitam. Orang putih untuk Pak ceramah berikutnya. Ini untuk orang hitam dulu. Jadi mohon maaf Ustaz Jul. Saya dengan Ustaz Jul jauh putih beliau. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bukan sekedar ngasih, tapi diatur oleh Allah sedemikian rupa, maka segalanya sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan peruntukan. Tak pernah ada yang salah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tidak mampu untuk memahaminya dengan benar. Itu sebabnya Allah tidak selalu memberikan apa yang kita mau. Tapi sudah pasti Allah memberikan apa yang kita perlu. Karena yang kita perlu nggak selalu apa yang kita mau. Ada orang mengatakan menyona motor memangat aja semiji. Yang ronyo kalah semiji ya. Ini ronyo na motor na golong katruk semiji ka. Berarti tujuan katruk. Ana macam na motor. Motor itu nafsu kita sebenarnya. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman dari sebelumnya. Itu sebabnya Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sekali sesuatu, tapi itu memang membawa kebaikan buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau kalian cinta sekali terhadap sesuatu, tapi itu membawa keburukan buat kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian kan enggak. Tapi kalian pikir kalian tahu. Maka berangan-anganlah kita tentang sesuatu yang kita pikir kita tahu. Dan kita berharap kita dapatkan itu. Itu yang kita mau. Allah bilang bukan, itu kamu tidak perlu. Makanya Allah enggak kasih kita saat itu. Saya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tamat SMA, saya bukan mau kuliah di Universitas Syahkuala. Saya mau kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta. Teknik gas dan petrokimia. 2 kali saya ikut, dua gagal. Dua kali gagal. Baru beberapa tahun kemudian baru sadar, kenapa Allah buat saya gagal. Kata Allah, kamu tidak perlu ke Universitas Indonesia. Kamu di Banda Aceh saja. Karena kamu sedang kudidik menjadi penceramah subuh Arafah nanti. Kata Allah. Kalau kamu ke Jakarta nggak jadi kamu kayak gini. Betul Bapak Ibu. Karena waktu SMA, mohon maaf saya sebutkan sedikit. Waktu SMA saya suka main band. Karena itu waktu itu cita-cita nggak panjang-panjang, jadi artis. Jadi vokalis. Saya dengar tadi suara Ustaz Jul serak-serak basah. Entah ada rencana jadi vokalis juga dulu. Bagus sebenarnya. Dan Allah halangi itu. Kalau sempat saya lulus ke Jakarta, apa yang terjadi? Anak ini nggak kuliah, dia akan manggung dari bar ke bar, dari kafe ke kafe, dan berhasil dia jadi artis, tapi nggak jadi penceramah pada hari ini. Mungkin sholat pun enggak. Mungkin sudah ditangkap karena narkoba dan seterusnya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan kemauan. Maka jangan komplain terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah bagian tauhid yang sangat penting. Kita percaya kepada Allah, bukan saja percaya, tapi kita yakin Allah ngatur hidup kita. Ada kalimat bagus yang masuk ke dalam wall saya kemarin itu pakai bahasa Inggris. Keren sekali bahasanya. Mau minta terjemah bahasa Indonesia kurang good. Maksudnya nggak terlalu cocok. Bahasa Inggrisnya adalah, you believe in Allah, but you don't trust Him. Keren sekali kata-katanya itu. You believe in Allah, but you don't trust Him. Kamu percaya pada Allah, tapi kamu tidak percaya sama Allah. Kan bahasa Indonesia aja lah. Nggak cocok jadinya. Karena bahasa Inggris, believe dengan trust itu beda. Tapi dalam bahasa Indonesia, dua-dua diartikan percaya. Maka banyak sekali kekurangan sebenarnya
yang harus kita sempurnakan. Bahasa Arab lebih komplit lagi, makanya Allah ambil bahasa Arab jadi bahasa Al-Quran. Kalau sempat bahasa Arab dipakai bahasa Indonesia, kok berat tuh bahaya? Kenapa? Harus dijelaskan dengan panjang. Dalam bahasa Arab, bulan saja, Al-Qamar bulan, Badar bulan, Syahrun bulan. Tapi itu beda. Syahrun itu bukan bulan. Terima kasih.